Oh, oke guys, di sini sih gue mau cerita ya pengalaman pengalaman pribadi gue gitu kan. Jadi eh gue cuman di video ini berbagi atau sharing aja sih, pengen ngasih tahu bahwa gue pernah mengalami proses di mana berat badan gue itu cuman 45 kilogram, dan selama 1 tahun lebih gue udah bisa naikin ke 65 gitu. Nah, di sini gue sharing aja cara gimana sih gue bisa naikin berat badan gue dari 45 ke 65 gitu kan. Nah, yang perlu kalian ketahui guys, sebenarnya eh, cara ampuh untuk menaikkan berat badan itu adalah ya pola makan kita sehari-hari gitu. Jadi bukan karena suplemen ini, karena vitamin ini gitu kan. Jadi ini kan akan banyak yang akan nanya gitu kan. Iyalah mungkin karena uh, kamunya nge-gym, elunya gini 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 dan segala macam. Sebenarnya enggak. Nge-gym atau enggak nge-gym atau gimana pun, sebenarnya kalau pola makan dan yang paling penting adalah kita tahu nih pemasukan kalori dengan pengeluaran kalori kita itu. Contoh, kalau makan kita berapa jumlah kalorinya yang kita butuhkan oleh tubuh dengan sesuai atau balance atau seimbang dengan kegiatan kita sehari-hari, itu akan bisa menjaga maintenance. Ya, maintenance itu artinya menjaga kalori dalam tubuh itu biar tetap seimbang gitu. Nah, kalau seandainya kalian pengen nambah berat badan, kalian harus tahu dulu tinggi badan kalian berapa dan berat badan kalian berapa untuk saat ini. Dan kalian itu aktivitasnya kan ada yang tidak terlalu banyak aktivitas, Nah, itu tuh harus beda. Kalian harus paham dulu nih. Kalian ini contoh ya, seperti yang gue kemarin, gue kan waktu itu berat gue di 45 kilogram. Gue termasuk orang yang aktivitasnya tinggi gitu kan. Sedangkan gue itu salahnya tidak mengukur atau tidak mengetahui cara menghitung kalori yang gue butuhkan. Nah, di video ini tuh gue mau berbagi. Kalian tuh harus tahu guys, apa yang kalian makan hari itu, meskipun sudah 3 kali sehari, tapi jumlah kalori kalian tidak seimbang dengan energi yang kalian keluarkan dengan aktivitas kalian, ya sama aja kalian artinya tidak akan naik berat badan, malahan di situ-situ aja, stuck di situ-situ aja. Nah, gue di sini mau coba kasih tahu ya, pentingnya menghitung kalori yang kalian makan. Nah, itu sangat penting. Contoh, untuk sederhananya ya, sering gue lakuin adalah, contoh bangun pagi, biasanya kita sarapan. Nah, harus kalian ketahui ya, cari aja di Google, banyak kok. Contoh, kalian mau makan nasi nih, satu mangkok, satu piring itu kisarannya itu sekitar 250 kalori sampai 300 kalori. Terus lauk pauknya cari juga di Google. Yang paling penting sih kalkulatorkan aja energi atau kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian itu per setiap kalian makan. Nah, pentingnya edukasi, pentingnya pengetahuan ya, itulah gunanya Google. Kalian kan semua udah punya smartphone, bisa searching di Google, oh makanan ini berapa sih kalorinya gitu. Nah, kalau gue kayak gitu, gue selalu apa yang gue makan itu harus gue tahu nih jumlah kalorinya berapa gitu. Nah, itu kan sudah banyak di Google, dan di YouTube pun pasti ada aplikasi-aplikasinya. Kalian tinggal cari aja. Nah, yang paling gue tekankan adalah di sini kalian rubah pola untuk kalian makan. Makan itu bukan sekedar kenyang, tapi harus penuh juga. Pas sehat 5 sempurna. Yang paling gampang itu adalah nge-track atau mengetahui jumlah kalori yang itu, yang seperti kayak di kotak-kotak susu itu kan ada tuh jumlah kalorinya berapa. Misalnya kayak salah satu susu kotak yang 220 ml itu ya, berbagai merek, itu rata-rata kalorinya 160. Nah, yang paling kalian harus ketahui adalah, jika ingin menambah berat badan kalian, kalian itu perlu makan 500 gram lagi di atas kebutuhan normal. Contoh, kalau kalian ingin dalam waktu 6 bulan naik berat badannya sekitar 5 kilo, itu kalkulasinya adalah dari 45 kilo naik ke 50, artinya berarti ada 5 kilo selama rentet 6 bulan itu. Nah, ini tuh naik berat badannya bukan karena
tumpukan lemak, tapi memang kalori yang dibakar itu akan menjadi otot akibat dari aktivitas kita ya. Ini di luar nge-gym ya, di luar fitness dan di luar olahraga. Ini tapi dirubah dari aktivitas kita. Contoh jalan kaki, contoh kita bekerja, contoh kita naik kendaraan umum, itu kan termasuk salah satu gerak di dalam tubuh kita, metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, itu penting. Nah, contohnya normalnya orang membutuhkan kalori itu kalau untuk menaikkan berat badan itu 2.500 kalori sampai 3.000 kalori. Nah, kalau seandainya kalian pengen dalam rentan waktu 6 bulan ini naik berat badan kalian sekitar 5 kilo dengan cara yang sehat, yaitu dari 2.500 kalori yang kalian masuk, kalian tambahkan 500 kalori. Artinya, kalian membutuhkan 3.000 kalori dalam satu hari. Nah, wow, gede. Nah, pasti pertanyaan kalian bilang itu gede. Tidak gede. Asal kalian tahu jumlah kalori yang kalian makan, yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian, itu tidak akan terlihat sangat besar. Contoh, sekali makan kalian misalnya sarapan pagi, oke lah, bubur ayam, es teh. Bubur ayam itu sudah 350 kalori. Es teh itu 100 kalori. Sudah ada 450 kalori. Oke. Nah, belum lagi snack mungkin di jam 10 pagi, entah kalian makan cemilan, rata-rata itu ada kok jumlah kalori yang di snack-snack itu. Paling besar kita ambil adalah di 350. 450 dengan 350 sudah ada 800 kalori. Itu baru dari jam 7 pagi, anggap sampai jam 10 pagi. Belum lagi kalian nanti makan siang. Makan siangnya pasti berat dong, karena udah lapar banget akibat kerja ya kan. Contoh mungkin makan nasi padang, makan ayam geprek atau apalah. Nah, satu porsi makan nasi padang itu udah ada 600 kalori. Ditambah lagi mungkin kalian akan pesan es teh lagi, pesan kerupuk, cemilannya lain, gorengannya lain. Itu kisarannya saya potong rata aja ya, itu sekitar 700 sampai 800 kalori. Tadi dari sarapan ke jam 10 pagi sudah dapat 800 kalori. Saat kalian makan siang sudah dapat 800 kalori lagi. Artinya udah ada 1.600 kalori. Nah, dari 1.600 kalori sudah mulai terpenuhi setengah dari program kalian, yaitu 3.000 kalori. Nah, tinggal nih, biasanya kalau orang kantoran atau yang lain lah, jam 3 sore itu pasti akan kayak pengen snack ya kan, jajanan ya kan, entah itu kayak siomay, batagor atau yang lain terserah. Nah, itu juga bisa di track. Nah, contoh saya ambil adalah makan bakso satu mangkok atau batagor itu sudah ada 300 kalori yang harganya goceng aja. Nah, dari 1.800 kalori ditambah 300 kalori untuk makan sorenya, snack sorenya, itu sudah dapat di angka 2.100 kalori. Kalian tinggal memenuhi 900 kalori. Jika kalian tidak sanggup untuk memenuhi ke 3.000 kalori, tidak masalah, asal harus di atas 2.500 kalori. Mustahil kalian tidak makan di makan malam. Nah, pas makan malamnya perhatikan juga, jika kalian makan di jam 6 sore atau jam 7 sore, usahakan makan nasi, lauk pauknya harus banyak, pakai sayur dan buah. Serta kalau memang pengen minum susu agar tubuh kita pas tidur itu enak dan rileks, lihat juga kalorinya. Susu rata-rata kalorinya ada di 150 lebih, sampai ada yang 230 per satu gelas atau 220 ml. Nah, dari susu, makan, lauk itu mustahil kalian tidak bisa memenuhi sekitar 600 kalori. Pasti akan tercapai itu. Contoh kayak nasi, contoh kayak lauk pauk, sayur, bahkan kan ada yang suka makan sambil pakai kerupuk atau cemilan. Itu pasti akan mendapatkan angka kalori di 600 kalori. Dari 2.100 kalori ditambah 600 kalori udah ada 2.700 kalori. Selama kalian menggunakan metode saya ini, kalian akan menerima dampak seperti kenaikan berat badan yang lumayan signifikan. Tapi diingat, jika kalian melakukan aktivitas yang aktif, contoh mungkin kalian ada olahraga sampingan lagi, mungkin kalian ada lembur kerja lagi, itu otomatis energi yang terpakai akan dilipat gandakan. Nah, kalau kalian sudah tahu kalian akan melakukan aktivitas yang lebih aktif lagi di hari itu, kalian harus tambah lagi
asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Contoh bisa kalian minum susu, suplemen, atau yang lainnya yang mudah dicerna. Ingat, aktivitas kita itu memerlukan energi yang sudah kita proses melalui makanan di dalam tubuh kita. Jadi tidak heran jika seandainya orang yang banyak aktivitasnya, itu pasti badannya akan stuck di situ aja. Padahal dia sudah bilang, saya sudah makan banyak, saya sudah melakukan ini, itu, dan segala macam. Tapi kalau kalian tidak track atau tidak mengontrol energi yang masuk, karbohidrat yang masuk, kalori yang masuk dengan aktivitas kalian yang panjang, super aktif, sama saja itu program akan gagal. Jadi perlu kalian ketahui, kata kuncinya adalah hitung jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian dan harus ditambah dengan 500 kalori baru lagi. Contoh, program ingin naik selama 6 bulan ke depan 5 kilo, dari jumlah kalori harian kalian di 2500 harus ditambah 500 lagi menjadi 3000 kalori. Itu tidak akan mudah, itu akan terbiasa ketika kalian sudah menjalani step by stepnya. Kedua, kalian harus tahu kalau aktivitas hari ini terlalu aktif, terlalu banyak kegiatan, kalian harus menambahkan lagi di atas schedule atau program kalian. Karena apa? Aktivitas yang tinggi itu memerlukan energi yang tinggi. Energi yang tinggi memerlukan karbohidrat yang tinggi atau kalori yang tinggi. Jadi itu akan balance dan seimbang jika kalian melakukan aktivitas yang aktif dengan memasukkan kalori tambahan kembali. Nah, yang selanjutnya adalah nikmati prosesnya, jangan jenuh dan terus berusaha. Serta lakukan ini dengan pola hidup sehat juga ya. Perbanyak minum air putih, istirahat yang teratur, tidur lewat atau lebih dari 6 jam sampai 7 jam, jangan pernah begadang, dan lakukanlah hidup ini secara rileks dan santai, jangan stres dan banyak pikiran. Nah, nanti di akhir video saya akan menunjukkan perubahan foto saya dari yang 45 kg menjadi kayak naik 2 kilo, 3 kilo, sampai saya mendapat tubuh di 65 kg. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan dan ingin dipandu dalam program menaikkan berat badan secara sehat, bisa DM saya di Instagram saya, akan saya letakkan linknya di bawah, serta akan saya balas jika kalian berkenan untuk melakukan kritik dan saran. Terus kalian berkomentar di kolom komentar, pasti akan saya respon. Kritik dan saran kalian sangat saya butuhkan untuk membangun channel saya yang ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan pernah takut untuk memulai suatu hal baru dalam hidup kita. Baiklah, terima kasih atas waktu kalian sudah menonton. Nanti di akhir video saya akan tunjukkan semua perubahan yang telah saya alami selama 1 tahun belakangan ini. Terima kasih dan ini salah satu foto gue yang masih cungkring, masih kurus. Ini berat gue 45 kilo ya kan. Nah, ini udah mulai ada kelihatan hasil, udah mulai naik 2 kilo. Ini juga udah mulai naik. Ini udah mulai naik prosesnya. Ini gue juga udah mulai naik berat badan gue. Jadi kalian kan kelihatan tuh. Jadi kalau seandainya pun kalian tidak berolahraga atau nge-gym, ini bisa kok tetap kalian lakukan di rumah. Juga udah naik berat badan gue. Jadi tuh nggak ada penghalangnya. Ini juga tuh. Jadi yang penting kalian harus tahu aja berapa jumlah kalori yang udah masuk ke dalam tubuh kalian, sesuaikan dengan aktivitas kalian. Nah, ini juga udah mulai naikkan berat badan gue. Ini pas gue liburan di hotel nih juga. Jadi kalau seandainya berat badan kita naik itu diimbangi dengan gaya pola hidup sehat, itu pasti akan banyak otot yang kebentuk gitu. Jadi ini saran gue buat kalian, mulai dari sekarang lah, biar badan kalian itu bisa naik secara bagus.